Angin itu berhembus dari barat. Tahun 78 Masehi, di tanah Jawa yang masih diselimuti hutan, purba, dan kabut gunung berapi, masyarakat mengenal sebuah legenda tentang kedatangan seorang tokoh dari arah matahari terbenam. Aji Saka, ia bukan nabi, bukan ulama, tetapi pembawa tatanan. Dalam kisahnya, dua abdi setia saling mempertahankan amanah hingga mati. Dari tragedi itu, lahir rangkaian aksara. Hana Caraka, tahun Saka dimulai. Peradaban ditandai. Jawa mengenal hukum, huruf, dan struktur. Itu mitos. Namun setiap mitos menyimpan memori kolektif tentang datangnya perubahan dari barat. Berabad-abad kemudian, di belahan dunia lain, tepatnya tahun 702 M, lahir seorang keturunan Nabi di Madinah. Imam Ja'far Ash-Shadiq. Ia wafat tahun 765 M. Ajarannya kelak menjadi fondasi mazhab Ja'fari yang berkembang kuat di wilayah Persia. Memasuki abad ke-9 M, Persia menjelma menjadi jantung intelektual dunia Islam. Tahun 810 M, di Bukhara, lahir Imam Al-Bukhari. Ia wafat 870 M. Setelah menyaring ratusan ribu hadis, menjadi kitab paling otoritatif dalam Islam Sunni. 5 tahun kemudian, 815 di Nesyaper, lahir Imam Muslim, wafat 875 M. Menyusul kemudian, Imam Abu Dawud, 817 sampai 889 M. Imam At-Tirmidzi, 824 sampai 892 M. Dan Imam An-Nasai, 829 sampai 915 M. Mereka adalah penjaga sunnah, penjaga memori kenabian, dan sebagian besar dari mereka berasal dari wilayah Persia dan Transoksiana. Masuk abad ke-10 dan ke-11, arus pemikiran menguat. Tahun 1980 M, lahir Ibnu Sina. Ia wafat 1037 M. Dunia mengenalnya sebagai filsuf dan dokter jenius yang memengaruhi Eropa. Baroba de Badvad. Kemudian, tahun 994 M, lahir Al-Bayaki, penguat teologi Asy'ari. Tahun 1028 M, lahir Imam Al-Haramain Al-Juwani, wafat 1085 M, dan pada 1058 M, Ditus, lahir seorang pemikir yang akan mengguncang dunia Islam, Imam Al-Ghazali, wafat 1111 M. Ia meruntuhkan kesombongan filsafat yang lepas dari wahyu, tetapi juga membersihkan tasawuf dari penyimpangan yang menjahit ulang tubuh intelektual Islam yang retak. Lalu tahun 1077 M, di Gilan, lahir seorang anak yatim yang kelak menjadi simbol kewalian, Abdul Qadir Al-Jilani. Ia berjalan ke Baghdad, mengajar, berdakwah, wafat tahun 1166 M. Dari majelisnya lahir Tarekat Qadiriyah, sebuah arus spiritual yang melintasi benua. Tahun 1149 M, lahir Fakhruddin Ar-Razi. Tahun 1154 M, lahir Suhrawardi. Dan pada 1207 M, di Balkh, lahir Jalaluddin Rumi, wafat 1273 M. Syairnya melampaui agama, melampaui batas bahasa. Persia telah menjadi dapur raksasa ilmu Islam. Hadis, tafsir, teologi, filsafat, tasawuf, lalu kapal-kapal berlayar. Abad ke-12 hingga ke-15 M, jalur Samudra Hindia menjadi nadi perdagangan dunia. Dari Teluk Persia ke Gujarat, dari Malabar ke Selat Malaka, para pedagang membawa rempah, para sufi membawa zikir. Di Jawa, dalam lapisan tradisi lisan, muncul nama Syekh Subakir. Tidak ada tahun pasti, namun Babat menempatkannya sekitar abad ke-13 hingga awal abad ke-15 M. Sebelum masa Wali Songo, ia digambarkan datang dari barat untuk menata tanah Jawa, menyeimbangkan kekuatan gaib
Sebelum Islam berkembang luas, secara historis, ia samar. Secara kultural, ia monumental. Karena setiap peradaban membutuhkan jembatan antara masa lalu dan masa depan. Islam di Jawa tidak datang dengan menghapus mitos lama. Ia berdialog dengannya. Aji Saka tetap hidup dalam identitas budaya. Syekh Subakir menjadi simbol transisi spiritual, dan tarekat-tarekat seperti Qadiriyah yang akarnya di Baghdad dan Persia mengalir ke pesantren Nusantara. Waktu bergerak jauh ke depan. Tahun 948 M lahir Syekh Al-Mufid. Tahun 1250 M lahir Alamah Al-Hili. Dan pada 1902 M lahir Ayatollah Khomeini, yang pada 1979 M memimpin revolusi Iran, menjadikan Persia modern kembali pusat perhatian dunia Islam. Dari tahun 78 M hingga 1979 M, dari legenda hingga revolusi, dari aksara Hanacaraka hingga manakib Qadiriyah, sejarah dan mitos berjalan berdampingan. Satu tercatat dalam manuskrip, satu hidup dalam babat, satu tertanam dalam kesadaran kolektif. Namun semuanya menunjukkan satu arah angin, dari barat ke timur, dari Persia ke Jawa, dari kitab ke kisah, dari abad ke abad. Dan mungkin disitulah kita memahami bahwa peradaban bukan hanya soal siapa datang lebih dulu, tetapi bagaimana ilmu, doa, dan cerita saling menyambung membentuk jati diri sebuah bangsa. Angin itu belum berhenti.